Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama Kang Diki tentang kesiapan hidup berdampingan dengan COVID-19. Kang Diki masih bersama kami, Kang? Iya, Mas Andre. Baik, Kang Diki melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, yaitu sebelum kita berdampingan, hidup berdampingan dengan COVID-19, sebetulnya apa saja yang perlu disiapkan pemerintah, kemudian tim Satgas COVID-19 ataupun masyarakat luas dari berbagai lapisan agar mereka bisa benar-benar siap hidup berdampingan dengan COVID-19? Ya, pertama tentu kita harus sadari bahwa upaya yang namanya berdampingan ini adalah harus mengarah pada terkendalinya status atau apa namanya kasus ya, misalnya bahwa kasusnya menjadi kecil ya, kemudian bahwa kematian juga bisa kita minimalisasi ya dengan tadi angka-angka tadi yang terkendali, termasuk bahwa fasilitas kesehatan itu siap dan memiliki kapasitas yang memadai. Nah, itu dari sisi kesiapan di sektor kesehatan misalnya secara umum. Tentu di situ ada obat dan lain sebagainya. Karena kalau namanya nanti berdampingan itu jangan sampai ada misalnya di kabupaten, satu kabupaten kota, terus meledak. Karena ini bisa begitu, namanya juga kayak ya namanya berdampingan tuh. Berarti kita ketika ada KLB, kejadian luar biasa namanya, wabahnya tuh nanti kan di level kabupaten kota, kita nggak ribet, ya, maksudnya nggak repot, nggak susah. Masyarakat tuh nggak, waduh saya nggak ada oksigen. Nah itu nggak boleh terjadi. Jadi namanya berdampingan itu, ya masyarakat pemerintah harus siapkan itu. Dari mulai fasilitas kesehatannya, obat dan alat kesehatan, termasuk di sini adalah strategi untuk mencegah itu, yaitu strategi kesehatan masyarakatnya dalam bentuk 3T gitu. Jadi dengan misalnya ada kasus di satu perkantoran, ya sudah namanya berdampingan itu artinya kan sudah siap gitu. Bukan berdampingan itu bukan tidak peduli, tapi kita udah siap, get ready untuk merespon ketika ada satu gedung ada positif misalnya 2 orang. Nah, sudah ada prosedur yang siap dan efektif dan dengan SDM yang juga ada dan alat yang ada, sehingga satu gedung itu diisolasi, di karantina 2 minggu, ada testing tracingnya. Nah itu seperti itu. Itu namanya juga berdampingan. Selain itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi misalnya swasta, ya di swasta juga sudah bisa menyiapkan bahwa dia sudah punya manajemen risiko di pabrik, di perusahaan. Ketika ada kasus satu, ya bagaimana dia manajemen risiko, termasuk berdampingan itu juga sama ketika sekolah dibuka, universitas atau sekolah dari mulai TK sampai ketika ada kasus, ya manajemen risikonya sudah siap, semuanya sudah terbiasa gitu. Seperti halnya kalau kita ya P3K lah gitu, itu kan namanya mitigasi risiko. Dan inilah yang harus artinya disiapkan dari mulai ya guideline-nya atau pedomannya, termasuk SDM-nya, ya termasuk perlu ada kan training, nanti harus ada orang-orang yang diberi pemahaman ini bagaimana respon. Nah itu dari sisi kesiapan. Nah sekarang untuk pemerintah dan juga beberapa sektor. Nah sekarang untuk masyarakat bagaimana? Nah masyarakat itu kalau namanya hidup berdampingan dengan COVID itu seperti misalnya begini gambarannya. Kita itu dulu pernah ada namanya sekali lagi malaria lah ya karena kita Indonesia ini familiar dengan malaria. Nah, ketika malaria itu menjadi endemi, kita itu jadi biasa bahwa kalau jendela itu pakai apa sih? Bukan kelambu ya, saya jadi lupa namanya. Nah, supaya nyamuk nggak masuk ke rumah kan, jendela dibuka, tapi ya bukan langsung blong gitu, tapi ada jaring net gitu loh. Kemudian tidur, dulu itu kan pakai kelambu. Nah itu perilaku baru gitu. Terus kalau misalnya bicara demam berdarah kan, ya jangan ada air tergenang. Kan itu berdampingan tuh begitu, karena
Kalau enggak, ya kita akan jadi korban gitu. Nah, kalau bicara COVID-19, ya berarti ya kita harus siap selalu memakai masker, ya ketika keluar rumah. Bahkan kalau di rumah sedang sakit ya pakai masker. Kemudian ya hindari kalau misalnya nggak enak badan, jangan seperti dulu lagi. Wah, pokoknya gimana pun kamu harus masuk kantor. Nah, nggak boleh. Jadi nanti di kantornya sudah buat prosedurnya tadi yang berdampingan itu, bahwa kalau pegawai ada yang sakit, nggak enak badan, nggak boleh masuk kantor. Nah, itu seperti itu ada di kantornya. Nah, kemudian individunya sudah juga membiasakan, kalau saya nggak enak badan, saya nggak akan ke kantor. Saya lapor gitu. Nah, ini hal-hal yang namanya berdampingan dengan COVID gitu. Dan ketika dia merasa gitu, dia juga bisa lapor ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan setempat. Terus disiapkan testingnya. Nah, jadi kalau berdampingan itu juga sama seperti misalnya pemeriksaan, ada program TB dan lain sebagainya, difasilitasi pemerintah ya, sudah nggak susah testing, usahanya ngeluarin uang sendiri lah segala macam. Nah itu gitu, kecuali kalau memang mau ke swasta gitu. Tapi kan ini artinya nanti ke depan ya bisa masuk BPJS misalnya gitu. Untuk itu seperti itu. Nah inilah gambaran hidup berdampingan dengan COVID, Mas Andres. Mudah-mudahan terbayang gitu. Jadi banyak PR masih yang harus disiapin. Baik, itu dia tadi ya, kesiapsiagaan bencana atau manajemen risiko yang perlu betul-betul dipahami oleh masyarakat, kemudian tim Satgas COVID-19 dan juga pemerintah tentunya. Lalu Pak Diki, kita saat ini memasuki akhir tahun 2021 dan biasanya di setiap akhir tahun ini banyak warga yang ingin keluar kota, dan di awal tahun yaitu biasanya akan ada ledakan-ledakan kasus baru, peningkatan angka kasus positif COVID-19 itu akan meninggi lagi, biasanya akan meledak kembali. Kemudian Ya. bagaimana sebetulnya Kang Diki manajemen risiko yang tepat di negara kita agar masyarakat juga bisa sama-sama aware, sama-sama peduli bahwa kita ini sedang dalam masa pandemi dan nanti kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19, Kang Diki? Ya, di sinilah sekali lagi kita perlu memberikan penyadaran pada publik ya, bahwa ketika situasi pandemi ini ya kita nggak memang harus mulai ya. Jadi masa transisi yang direncanakan ke arah peta jalan pemulihan itu dimulai dari sekarang, gitu. Dimulai dari sekarang, dari saat ini, dan itu antara lain kaitannya dengan perilaku kita ya, bahwa kita kalau mau pulang kampung atau mau berlibur harus betul-betul dihitung ya. Ada analisa risiko awal gitu, bahwa oke, pertama dari kita perginya ya ini memang sudah divaksin semuanya lengkap, sehat, bukan komorbid, bukan lansia, nah itu. Kemudian bepergiannya diutamakan misalnya memakai kendaraan pribadi. Terus yang ditujunya juga lokasi yang outdoor, terus yang terkendali. Nah, terus selain itu juga ya bukan tiap hari gitu bepergiannya, benar-benar direncanakan. Nah, dipilih waktu yang nggak padat, gitu. Dipilih waktu atau lokasi yang juga nggak padat. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, artinya kalau ini sudah di screening dari masing-masing keluarga dan ini sudah disampaikan literasinya, sebetulnya nggak akan banyak ya. Sama seperti di sini ya. Di sini walaupun katakan di sini belum berdampingan lah, tapi namanya mall di sini di Queensland ini ya ya nggak ramai ya, biasa lah gitu. Orang sudah mulai mengukur diri, apalagi bicara varian-varian seperti Delta ini, dan ini sekali lagi membangun kesadaran inilah yang dulu kan disampaikan di tingkat komunitas nih, mau dibangun ya dengan adanya dulu PPKM komunitas atau apalah namanya dulu. Nah ini ya jangan pemerintah kalau ada program bagus jangan begitu ganti program ditinggalkan, jangan begitu. Ini kan jadi kalau ada program bagus dulu kan udah bagus ya, komunitas pada skala komunitas itu harus terus ditingkatkan walaupun ada PPKM ini. Nah karena membangun kesadaran ini perlu waktu, selain juga perlu upaya antara lain dengan menampilkan, pemerintah harus tampilkan ini datanya
jelek nih, bahaya. Harus transparan pemerintah. Kemudian juga Baik. kalau regulasi juga harus tegas gitu. Jangan menunggu akhir-akhir mepet-mepet baru nggak boleh gitu. Jadi harus jelas bahwa siapa yang boleh, mana yang nggak boleh. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa membangun kesadaran masyarakat luas dan tentunya juga bisa memberikan insight baru bagi pemerintah agar bisa membangun kebijakan yang tegas juga. Terima kasih Kang Diki sudah bergabung bersama kami di Sama-sama Halo Mas Tere. Indonesia. Sehat-sehat terus Kang Diki. Sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.